Baik, selanjutnya kita masuk kepada tahap kedua atau tahap mengolah data SPSS yang telah kita buat bersama. Nah, pada tahapan mengolah data SPSS perlu kita perhatikan posisi data yang telah kita buat sudah standby atau sudah ready, atau untuk data yang belum disiapkan atau belum ready, boleh kita siapkan terlebih dahulu dengan kita membuka open file data apabila data dalam posisi tersimpan, ya seperti itu. Dan bila kalau data sudah ready, sudah tersedia seperti pada halaman ini ya, jadi kita tinggal masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mengolah data. Baik, saudara, kita masuk kepada pengolahan data. Hal yang perlu kita perhatikan adalah masih pada fokus pada menu bar. Yang kita perhatikan dalam proses mengolah data, itu kita klik Analysis, kemudian arahkan kursornya kepada Regression, karena pokok bahasan kita regresi ya. Kemudian kita arahkan dari regresi ke linear, karena yang kita pelajari adalah regresi linear. Seperti itu. Kita klik, maka di layar selanjutnya akan muncul layar linear regression. Nah, pada lembar kerja ini atau layar ini kita jumpai ada variabel dependent dan ada variabel independent. Dependent adalah variabel terikat, sedangkan independent adalah variabel bebas. Nah, di kolom sebelah kiri atau yang ada warna coklat atau oranye di sini, ini menandakan sejumlah variabel. Dan sejumlah variabel ini harus kita input ke dalam kolom variabel masing-masing. Pertama, variabel WCT. WCT ini bagian dari variabel independent. Masukkan. There, masukkan. CR, masukkan. Row. Ya. Untuk semua variabel independent atau variabel X sudah berada di dalam kolom variabel independent. Dan selanjutnya, variabel dependent adalah variabel ROE. Maka klik dan masukkan. Seperti ini. Kemudian setelah kita masukkan atau input masing-masing variabel, yaitu kita memproses langkah selanjutnya, yaitu dengan mengisi perintah pertama statistik. Nah, pada posisi statistik ini kita isi atau klik descriptive, R-square change, collinearity, residual kita pakai uji Durbin Watson. Kalau sudah, klik continue. Selanjutnya kita klik plot. Nah, plot di sini yaitu tujuannya nanti untuk mengetahui uji asumsi klasik berupa uji normalitas dan uji heterokedastisitas. Nah, di sini mana yang variabel dependentnya adalah Y. Variabel independen adalah Z-fret. Masukkan. Nah, untuk menentukan standar residual plotnya, kita perlu kurva histogram dan normal probability float. Setiap perintah kita continue. Kemudian langkah selanjutnya adalah save. Save di sini predicted value-nya diisi standar, adjusted, standar. Kemudian influence-nya standar, divide, masukkan, kemudian mean. Isi, kemudian continue. Ya, kemudian continue. Option selanjutnya. Option ya. Ini posisinya harus menggunakan stepping method criteria. Use probability of F
kita harus menggunakan entry 0,05. Ini sudah syaratnya untuk syarat konstantanya atau 5%. Kita klik continue. Maka selanjutnya untuk style kita biarkan stylenya. Kemudian bootstrap juga kita biarkan. Langsung kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita tunggu proses loading. Ya, kita lihat bersama-sama. Nah, berikut adalah hasil olah data SPSS yang telah kita lakukan pengolahannya secara bertahap. Ini adalah hasil output. Ini masih dalam processing. Ya. Ini sekarang kita buat lengkap ya. Oke. Apa langkah kita selanjutnya, saudara? Setelah menampilkan hasil output, maka yang kita lakukan adalah penyimpanan hasil output. Apabila tidak kita simpan, maka nanti hasil pengolahan data kita tidak ada. Maka kita harus melakukan penyimpanan hasil output. Kita kasih keterangan nama hasil output SPSS 2020. Langsung kita klik save. Nah, oke, maka akan muncul di pojok kiri hasil output SPSS 2020. Kapanpun kalau data kita tersimpan dengan baik, maka kita bisa membukanya kapan saja. Dan selanjutnya, saudara, selain kita simpan pada hasil output, kita lakukan penggandaan terhadap hasil output yang telah kita olah. Dengan apa caranya? Pertama, kita klik Ctrl A atau copy secara keseluruhan. Kemudian klik Ctrl C. Akan muncul copy object. RITF ini berlaku copy secara keseluruhan. Kalau tidak ada muncul menu ini tampilnya, maka dikatakan tidak resmi atau tidak berhasil kopinya. Kita masuk kepada Microsoft Word, ya, masuk Microsoft Word, langsung kita Ctrl P. Nah, ini sudah terkopikan di Microsoft Word. Lalu kita simpan. Save as. Hasil output SPSS Word. Nah, kita simpan di data kita tadi. Kita kelompokkan jadi satu, saudara. Oke, kita klik open. Nah, tentunya data kita sudah tersimpan dengan rapih. Ini tinggal kita copy, kita gunakan ketika mau membuat hasil olah data. Jadi untuk tahapan mengolah data, saudara, selesai. Dan selanjutnya kita masuk kepada hasil analisa hasil olah data. Ini yang memang agak rumit, tapi perlu kita pelajari sehingga nanti kita mudah dalam menentukan hasil kesimpulan dari apa yang telah kita buat. Seperti itu gambarannya. Untuk proses pengolahan data cukup. Terima kasih.